Halo Sobat Sirip, balik lagi bersama Sirip Santuy episode ketiga. Gimana nih puasanya? Apakah lancar? Apakah apalagi ini siang-siang ya, masih aman-aman aja? Semoga tetap semangat ya Sobat Sirip. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong penyuluhan nih, pasti kita itu berpikir terkait kaku gitu, formal gitu. Bagaimana jika kita ubah perspektif tersebut, di mana penyuluhan ini ternyata ada kaitannya loh dengan Ramadan. Nah, jadi harapannya kita itu di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan juga haus, tapi juga sebagai ajang untuk upgrade diri supaya lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan bahas secara tuntas mengenai hal itu, karena hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Harapannya dari pertemuan atau Sirip Santuy episode ketiga ini kita akan panen ilmu spiritual ya. Jadi supaya kualitas hidup kita ini jauh lebih baik lagi. Sudah datang, sudah hadir di samping saya, yaitu sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abdul Hanan SPMSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hanan. Waalaikumsalam Bu Sinta. Oke Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kita sedang berpuasa tapi ada aktivitas ya. Iya, semoga tetap semangat ya Pak. Kita harus tetap semangat. Karena siang hari ini akan ngobrol secara santai ya Pak ya, terkait penyuluhan dan juga Ramadan gitu. Betul. Oke Pak. Sebelum kita masuki obrolan kita, saya ingin mengingatkan kepada Sobat Sirip yang lagi nonton, jangan lupa untuk di kolom komentarnya untuk komentar ya, jika semisal ada pertanyaan nanti di sesi Q&A, nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Baik, kita masuk ke obrolan kita nih Pak ya. Iya. Pak, katakan kan kalau misalnya Ramadan dan juga penyuluhan itu ada kaitannya ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terhadap filosofi ya, apa sih Pak filosofi dan Ramadan dan juga penyuluhan itu sehingga ada kaitannya gitu satu sama lain gitu? Ya, makasih. Oke, Jadi assalamualaikum nih untuk yang Sobat sedang Sobat Sirip ya, dan yang sedang juga ikut live ini. Jadi terkait dengan falsafah ya, filosofi itu kan falsafah. Falsafah itu sebetulnya awalnya dari bahasa Arab, kemudian dibuat menjadi filosofi, itu bahasa Yunani. Jadi filosofi itu philo dan sopi. Philo itu cinta, sopi itu kebenaran. Jadi sebetulnya filosofi itu cinta akan kebenaran. Nah, itu. Nah, tadi ditanyakan filosofi terkait dengan Ramadan dan juga penyuluhan. Jadi sebelum ke Ramadan kita ini kan dulu terkait penyuluhan ya. Penyuluhan apakah sama? Jadi sebetulnya Ramadan itu sama dengan penyuluhan. Nah, penyuluhan itu juga itu Ramadan kan begitu ya, makanya ini maknanya judulnya gitu. Jadi ada tiga, kalau bicara filosofi ya ada tiga hal, sebutnya 3T ya, 3T mungkin ini harus diingat-ingat. Yang pertama teach, pendidikan, ya, pendidikan. Kemudian yang kedua trust, kebenaran atau keadilan, kebaikan, yang ketiga trust, kepercayaan. Jadi dalam filosofi penyuluhan itu mesti ada satu teach, pendidikannya ada. Yang kedua harus benar, baik. Yang ketiga harus percaya. Demikian juga kaitannya bagaimana Ramadan. Ramadan itu sebetulnya satu merupakan pendidikan. Itu teach yang pertama, T yang pertama. Yang kedua pasti bahwa Ramadan itu ada kebaikan, kebenaran, dan yang ketiga pasti punya keyakinan, trust, keyakinan. Jadi sama penyuluhan dan Ramadan itu. Begitu Sinta kira-kira ya terkait dengan filosofi ya. Jadi memang itu ya maksudnya keterkaitan antara Ramadan dan juga penyuluhan. Iya. Nah, karena kan kalau misalnya berbicara tentang Ramadan, biasanya kan kita
hanya terlintas menahan lapar gitu Pak ya, dari imsak mungkin sampai berbuka gitu Pak. Nah hanya sebatas itu saja gitu. Bagaimana supaya kita ini bisa mengaitkan antara Ramadan dan juga penyuluhan itu sendiri? Iya. Jadi kita bahas dulu karena saya memang termasuk kompetensinya di bidang penyuluhan ya, nanti kaitkan. Jadi penyuluhan itu kata dasarnya kan suluh ya. Suluh itu kalau orang Sunda itu adalah kayu bakar. Kayu bakar ya. Kayu bakar itu fungsinya apa? Kalau di orang Sunda untuk menerangi. Kalau kita pernah di SMP atau di SMA itu pramuka, sering ada api unggun, ya. Iya, Pak. Nah, ketika mau api unggun kan, yang pramuka kumpulkan kayu bakar. Kenapa harus ada api unggun? Ditempatkan di tengah, kemudian disulut, akhirnya sekelilingnya menjadi terang. Jadi penyuluhan itu adalah sama dengan penerangan, pencerahan. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Ramadan sendiri sebetulnya adalah suluh, penerangan, pencerahan. Bagi siapa? Bagi orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya sama itu, ya. Ramadan itu sama dengan penyuluhan. Bagi siapa? Kalau penyuluhan itu, kalau umum ya, karena tadi penyuluhan itu adalah dari orang yang menyuluh kepada sasaran penyuluhan. Kalau Ramadan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ya, penyuluhannya itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Islam yang beriman, karena ya ayyuhalladzina amanu berarti ada orang Islam kalau tidak beriman tidak kena. Jadi Islam yang beriman. Itu penyuluhan. Disuruh supaya apa? Supaya orang yang melaksanakan ibadah Ramadan siapapun dengan dasarnya keimanan itu menjadi terang, terterangi, tercahaya tadi itu sama dengan penyuluhan. Jadi hampir sama. Terkait. Ya, kalau penyuluhan perikanan misalnya gitu kan. Ya. Nanti yang disampaikan itu adalah berubahnya orang itu berubah pengetahuan, orang jadi lebih tahu terkait dengan teknologi perikanan, orang jadi mampu terkait dengan perikanan, orang jadi punya kemauan untuk memproduksi perikanan. Kalau di Ramadan apa perubahannya? Perubahan dari aspek rohaniah. Dalam hal ini terjadilah perubahan sikap perilaku awalnya tidak baik menjadi baik. Yang terakhir itu la'alakum tattaqun. Yang takwa itu artinya mampu, kalau itu menjadi penerang, mampu ujungnya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu berarti kalau ini betul-betul penyuluhan Ramadan berhasil, maka akan ada perubahan yang tadi. Itu sebetulnya ya. Kata suluh sama dengan Ramadan, penerangan. Penerangan. Ya, begitu. Baik, Pak. Nah, sebagai manusia ya, saya sendiri mungkin bagian dari pegawai Politeknik Alih Usaha Perikanan, terus juga sobat-sobat sirip yang salah satunya ada taruna-taruni, ada adik taruna-taruni yang sedang praktik lapang atau praktik akhir maupun yang berkuliah yang ada di kampus ini gitu Pak ya. Nah, gimana cara kita melatih pola pikir, sikap, dan tindakan kita agar tidak abai dengan nilai-nilai puasa gitu kan Pak. Biasanya kan kalau misalnya di lapangan atau lagi kerja tuh lagi capek-capeknya gitu Pak. Ini gimana tuh Pak? Ya, sebetulnya ada satu ya, walaupun nanti mungkin dibahas, yang mencirikan itu apa bedanya manusia dan binatang dalam hal puasa gitu ya, dalam hal puasa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ternyata kupu-kupu sebelum mati itu untuk jadi kupu-kupu lagi dia harus berpuasa. Puasanya itu bertelur jadi kepompong. Maka jadi kepompong tuh selama dia belum menetas diem. Diem tuh. Ular itu kalau mau membesarkan badannya dia berpuasa, masuk ke gua, diam sampai kulitnya mengelupas, baru dia diam. Nah, manusia itu dalam hal berpuasa adalah aktivitas. Itu bedanya.
Jadi kalau manusia dalam selama bulan Ramadan tidak ada aktivitas, tidak bekerja, maka sebetulnya bisa sama dengan binatang. Oleh karena itu, siapapun ya, orang pegawai, tentunya selama bulan puasa tidak ada alasan untuk diam di rumah, tidur. Masuk ke kantor tidur, tapi ya kerjalah di kantor. Taruna misalnya kalau sekarang ada yang ikut live sedang PA, maka apa? Laksanakan kegiatan itu. Karena puasa itu bukan berarti diam, tetapi aktivitas. Hanya selama aktivitas itu ada syarat dan rukunnya. Apa syarat dan rukunnya? Tidak, minimal tidak boleh makan dan minum. Dan kalau bisa untuk tidak mengurangi pahala puasa, hindari ya hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Dan ketika misalnya sekarang taruna itu melakukan penyuluhan dalam arti material perikanan, maka sebetulnya dia bukan hanya menjalankan ibadah puasa dengan aktivitas, tapi bisa menambah nilai puasa karena dia memberikan ilmu. Jadi beruntunglah kalau sekarang kita memberikan ilmu kepada orang lain di bulan puasa. Kalau di bulan biasa itu bisa pahalanya 1, bulan puasa bisa dinilai 10. Maka sebetulnya peluang ya ketika sekarang sedang PA memberikan penyuluhan, baik itu dengan ceramah, demonstrasi cara, selama demonstrasi cara itu merasa bermanfaat bagi yang disuluh, maka sebetulnya bisa meningkatkan nilai puasa. Ya, jadi puasa itu bisa biasa saja, bisa berkurang karena kita justru tidak melakukan hal-hal yang baik, bahkan malah ngobrol, malah gosip, itu berkurang. Tidak membatalkan puasa tapi kurang, tapi ketika kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, nambah. Ya tentunya kan sebagai manusia yang normal inginnya pahala kita nambah. Nambah. Jadi sebetulnya lakukanlah kegiatan-kegiatan apapun di lapangan, yang kerja, yang di kantor dengan aktivitas yang baik selama bulan puasa. Jadi aktivitas di situ. Baik, Pak. Nah, Sobat Sirip, tadi kan sudah membahas tentang terkait penyuluhan dan juga Ramadan, gimana jadi momen untuk penerang bagi kita gitu kan ya. Nah, tadi juga ada sempat disinggung nih sama narasumber kita terkait bedanya kupu-kupu dan juga manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya gitu. Antara perbedaan manusia dan hewan, manusia versus hewan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mirip-mirip ya Pak ya maksudnya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan kita ini sebagai manusia lebih spesial dibandingkan makhluk lain ya? Seperti misalnya hewan gitu Pak ya. Sering kan kita dengar manusia itu adalah hewan yang berakal. Ya, itu kan sering dengar tuh. Manusia adalah hewan yang berakal, berarti sebetulnya itulah kelebihannya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kalau lihat manusia di 4 dimensi, 3 dimensi itu hampir sama dengan binatang. 1, manusia sebagai makhluk biologi sama dengan binatang. Perlu kerja, makan, minum, kerja sama tuh sebagai makhluk biologis. Ya. Kemudian sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial sama. Binatang juga ngasuh anaknya, dia juga berkelompok, bersosialisasi sama. Nah, yang agak tidak banyak gitu, walaupun ada sebagai makhluk psikologis, psikis. Ya, psikisnya walaupun sedikit ada di binatang. Nah, apa yang membedakan? Ternyata satu, yang tidak dimiliki oleh binatang, manusia adalah makhluk spiritual. Spiritual, di situ yang membedakan. Jadi kalau kita mau beda dengan binatang, maka peganglah saya adalah makhluk spiritual. Makanya kita bahas di bulan Ramadan, jangan sampai kita keliru sama dengan binatang. Jadi kalau binatang itu tadi itu ya, puasa ya, kupu-kupu itu kan untuk supaya dia tidak punah. Tidak punah. Kupu-kupu bertelur, jadi kepompong, jadi kupu-kupu lagi. Berarti kupu-kupu tidak punah. Jadi untuk survival. Ular berpuasa menginikan supaya dia besar, tetap jadi ular besar. Ayam mengerami telurnya itu supaya anaknya netas. Jadi kalau manusia bukan untuk itu.
ya, manusia adalah berpuasa dalam rangka ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Jadi sebagai makhluk spiritual di situ ya. Walaupun nanti kita bahas spiritual itu sebetulnya ada yang disebut kesadaran moral nanti ya, ada kesadaran moral kalau memang ini ya kan. Jadi di situ. Nah, kalau sekarang manusia berpuasa bukan karena naluri. Jadi kalau ular, kupu-kupu, ayam itu berpuasa karena naluri. Karena emosi dia harus ini kan. Kalau manusia bukan berdasarkan moral. Karena walaupun secara emosi lapar. Ya, secara naluri lapar, secara emosi melelahkan, tapi kenapa dijalankan? Karena sebagai makhluk spiritual. Jadi kita menjalankan itu sebagai makhluk spiritual karena merasa ini ditugaskan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan ya. Jadi sekarang mudah-mudahan ini, oh ternyata kita puasa ini, itulah yang membedakan saya dengan binatang. Tapi bagaimana? Puasa harus benar, jangan kayak puasa binatang tadi. Itu ya. Berarti bisa dikatakan bahwa manusia ini memiliki dimensi spiritual yang tinggi dibanding bahkan hewan tidak dimiliki. Gitu. Terus juga bisa saya simpulkan dari pembicaraan tadi Bapak bahwasannya berarti hewan itu menggunakan naluri sedangkan manusia menggunakan spiritualnya gitu pakai moralnya. Iya, moralnya. Nah, spiritual, moral, saya jadi terlintas kata hati nurani gitu Pak. Nah, betul. kadang kalau di film-film nih Pak, di mana hati nuranimu gitu. Nah, sebenarnya nih Pak, kalau misalnya hati nurani itu terus-menerus diabaikan oleh manusia, itu nantinya akan seperti apa gitu Pak? Ini karena bulan Ramadan termasuk semua ya. Iya, Pak. Sebetulnya gini, ketika manusia sebagai makhluk spiritual, maka dia artinya punya sebagai yang disebut instansi moral. Moral itu sebetulnya ada di mana? Ada satu instansi atau sebenarnya tempat. Tempatnya disebut hati nurani. Hati nurani. Kalau disebut hati nurani itu nur aini. Aini itu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya suara dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kita hati nurani atau suara hati. Nah, tadi pertanyaannya. Nah, suara hati itu yang selalu benar, tidak pernah salah, dan selalu mengajak kepada kebenaran. Semua manusia yang punya hati nurani, pasti selalu hati nurani mengajak kebenaran. Kalau manusia itu melakukan kesalahan, maka hati nurani itu menolaknya. Saya tidak setuju. Itu kan? Ketika orang tetap melakukan kesalahan, tapi hati nuraninya masih jalan, maka timbul penyesalan. Jadi kalau kita menyesal setelah melakukan kesalahan apapun, aduh ngomong tadi, saya ngomong ke Sinta nggak enak, itu salah, minta maaf. Berarti hati nuraninya memang seperti itu ya ininya. Artinya selalu mengingatkan, itu berarti ada hati nuraninya masih jalan. Tapi kalau orang itu terus-menerus diabaikan, salah itu masa bodoh, terus saja sehari ini salah, besok juga salah, mengabaikan. Nah, yang dikhawatirkan hati nurani itu akan menjadi gelap atau padam. Nah, sehingga kalau hati nuraninya padam, nah kita bisa identifikasi di dunia ini ada orang-orang yang berdasi, orang berjas berdasi, berpakaian mewah, tapi sebenarnya berwikrama. Berwikrama itu dalam hatinya sama dengan monster. Jadi itu hatinya yang sudah gelap, yang sudah tidak berfungsi. Artinya sudah tidak mampu lagi hati itu mengingatkan kepada orang untuk kebaikan. Karena mumpung kalau kita salah, kalau kita melakukan salah kemudian kita merasa menyesal, kita mesti bersyukur karena masih diingatkan hati. Tapi kalau hati sudah tidak diingat, seolah-olah kesalahan itu dinikmati, berarti hatinya sudah salah. Sudah nggak bisa ini lagi. Itulah monster yang berbaju manusia yang diinikan. Gitu. Baik, Pak. Nah,
lantas bagaimana caranya kita tetap konsisten sebagai manusia supaya menanamkan nilai-nilai spiritual ya Pak, sehingga prinsip moral itu dipakai gitu. Jadi bukan sekedar emosi yang tadi Bapak katakan. Kalau hewan kan gitu ya Pak. Nah, khususnya kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini tidak hanya menahan hawa nafsu, menahan lapar dan juga haus, juga menahan hawa nafsu seperti itu Pak. Makanya sebetulnya kan manusia itu jagalah pola pikir, pola tindak, pola ucap. Nah, pola pikir, pola tindak, dan pola ucap. Nah, ketika zaman sekarang kan ini orang itu ngomong dulu baru berpikir. Tuh, berarti tidak jaga dulu. Sebelum ngomong pikirkan dulu ini kira-kira bagus atau tidak, menyakiti orang atau tidak. Nah, ketika menyakiti orang, udah jangan, kita sampai nanti di pola ucapkan. Ketika baik, ucapkan, itu pola pikir. Jangan. Kemudian berpikirlah positif. Ya, selalu berpikir positif. Selama bulan puasa itu ketemu dengan orang, berpikir positif. Ketika ada orang yang minta, berpikir positif saja bahwa dia memang butuh. Soal dia bohong, urusan dia, itu berpikir positif. Ya. Ketika kita sedang di jalan, kemudian disalib orang, kita berpikir positif. Oh, barangkali dia memang buru-buru, mungkin dia sudah kebelet mau ke kamar mandi. Bukan kita marah-marah segala macam, itu pola pikir. Yang kedua, pola ucap. Jangan ngomong dulu sebelum dipikirkan. Karena ibarat lidah itu tak bertulang. Kalau sudah diomongkan, sulit ditarik kembali. Jadi sebetulnya pola ucapnya itu pikirkan dulu yang mau diucapkan sebelum diucapkan. Yang ketiga, pola tindak. Pola tindak itu dalam sehari-hari, jangan sampai apa yang kita lakukan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Jadi merugikan itu bukan hanya kan saya tidak merugikan orang lain, merugikan diri sendiri sama, kita tidak menjaga spiritual dengan baik. Jadi jaga diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah bisa dijaga, berarti orang lain sudah bisa dijaga. Nah, sebetulnya penyuluhan itu di situ ya. Memberikan, kalau seorang penyuluh itu mau dicontoh oleh orang, maka dia harus memberikan contoh dirinya sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri, baru kepada orang lain. Mulai dari yang kecil-kecil, baru yang besar. Gitu. Jadi itu pola pikir, pola ucap, pola tindak, tolong itu dijaga. Apalagi selama bulan Ramadan. Nah, kemudian nanti kita bahas. Kan seringkali Bu Sinta dan yang lain, kalau bulan Ramadan kan ada lagu meraih kemenangan, raihlah kemenangan. Ya, kita berarti kita meraih kemenangan. Berarti kalau ada pemenang, itu ada pertandingan. Nah, pertandingan tadi itu mampu nggak kita pola pikir, pola tindak itu kita jaga agar kita menjadi pemenang. Kalau ada pemenang, berarti ada pecundang yang kalah, gitu kan? Itu yang diinikan. Jadi jaga itu. Baik. Nah, Sobat Sirip, saya ingin mengingatkan, ini ada pertanyaan terakhir ya di sesi diskusi kali ini. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan terakhir ini, nah Sobat Sirip yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti setelah pertanyaan ini selesai, nanti saya akan membacakan pertanyaan tersebut ya di sesi Q&A. Oke Pak, nah di era modern ini, apa sih Pak contoh konkret yang menandakan bahwa manusia tersebut sudah berhasil mengaplikasikan prinsip moral atau prinsip spiritualnya gitu Pak? Ya, zaman modern, apalagi ya di zaman modern tuh prinsip moral. Kan moral itu sebetulnya ada 3 ya, kebaikan, kebenaran, dan kepercayaan, keyakinan. Jadi 3, ada 3 tuh, kebaikan, kebenaran, dan keterpercayaan. Kebaikan, selalulah lakukan kebaikan-kebaikan. Tuh ya, moral itu jadikan. Kebaikan apa? Banyak kebaikan tuh ya yang dilakukan. Kalau kita lagi jalan, ada di situ ranting, ranting itu kita kesampingkan dengan alasan kalau khawatir ada orang lain jalan kesandung, itu sudah kebaikan. Ya, kebaikan. Banyak tuh kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya memberi uang.
kebaikan. Ketika kita senyum saja, ketemu orang senyum, itu sudah kebaikan. Mendoakan orang tanpa orang tahu yang didoakan itu sudah kebaikan. Itu berarti moral yang pertama kebaikan, selalu kebaikan. Berbagai macam, baik yang bersifat lahiriah maupun yang tidak terlihat kebaikan, ya. Begitu kan. Suruh mendahului orang, silahkan ibu duluan. Nggak apa-apa, saya belakangan, kan sudah kebaikan. Mempermudah urusan orang lain, kebaikan. Yang kedua, kebenaran harus benar. Harus benar, jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu tidak baik. Tidak baik, ya. Contoh misalnya kalau ada taruna sedang sekarang praktek akhir, ya. Praktek akhir, kebaikan menyampaikan materi itu kebaikan. Ya, membagikan ilmu kan ya, Pak? Membagikan ilmu kebaikan. Tapi jangan sampai, yang kedua, harus benar ilmunya, kebenaran. Jangan sampai kebaikan itu menjadi tidak baik karena yang disampaikan tidak benar. Makanya taruna itu harus belajar, baru yang dipelajari itu sudah yakin disampaikan kebenaran. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan. Saya harus dipercaya kepada orang, orang harus percaya. Untuk kepercayaan itu memang harus dari diri sendiri, ya. Bahwa saya dipercaya. Dipercaya itu karena memang kompetensi. Ya, kompetensi. Kalau saya memang bisa, pasti dipercaya orang. Persoalannya, kepercayaan itu kalau orang sudah tidak percaya kan susah. Iya, betul. Jadi moral itu di 3 penopangnya. Kebenaran, tadi kebaikan, ya. Kebenaran, kepercayaan. 3-tiganya lakukan. Saya dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Percaya pada diri sendiri. Minimal, ya, percaya pada diri sendiri. Jangan membohongi diri sendiri. Ya. Kalau diri sendiri sudah dibohongi, apalagi orang lain. Iya. Misalnya contohnya, ini saya sudah usia 62 tahun. Kemudian rambut sudah putih. Kalau saya mau bohongin orang lain, gampang kan? Saya kasih warna aja hitam. Oh, saya masih muda. Disemir, ya? Iya. Dan yang kedua, apa pelajaran pencerahan kita di Ramadan? Kita kepercayaan. Orang lain kan nggak tahu kita puasa atau tidak. Yang tahu itu aja Allah. Sekarang ngaku-ngaku puasa, tidak. Kalau sholat dilihat orang, haji dilihat orang, kurban dilihat orang, puasa tidak ada yang orang lihat. Yang tahunya hanya diri sendiri dan Tuhan. Ya. Kalau harus percaya bahwa saya melakukan puasa, percaya karena Allah melihat, itu kepercayaan. Tapi kepercayaan itu saya harus baik melakukan puasa ini dan harus benar. Benar itu kalau menerapkan rukun dan syaratnya. Makanya ketika kita sedang puasa, kalau ada penceramah, ikut. Apa tuh syarat dan rukun supaya kita benar. Kemudian kita baik menjalankan. Akhirnya kita percaya. Kalau Tuhan sudah percaya, enak hidup ini. Enak hidup ini, sudah percaya Tuhan. Mungkin selama ini doa kita belum terkabul karena Tuhan mungkin belum percaya, gitu kan? Maka terus-terusan kita berupaya memposisikan diri layak dipercaya oleh Tuhan. Itu. Gitu kira-kira. Baik, wah menarik sekali ya, banyak sekali ilmu yang sudah Pak Hanan berikan di sesi ngobrol santai bersama Pak Hanan ini di sesi siang hari ini. Nah, kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, Pak. Sesi Q&A. Jadi ini kan kita bisa berkomunikasi secara langsung di live streaming ini karena para audiens Sobat Sirip sudah memberikan komentar-komentarnya di kolom komentar. Baik, ada pertanyaan dari siapa nih? Sebentar ya Sobat Sirip, kita bacakan. Oke, pertanyaannya yaitu boleh scrolling, Kak? Oke. Bagaimana caranya agar kami selaku taruna-taruni melaksanakan PA ini tapi tidak hanya selesai, jadi aspek spiritualnya tetap jalan gitu. Dari Syahdam. Ya, bagus nih. Ini yang sedang PA ya? Ya, taruna PA ini ya, mudah-mudahan yang lain ikut ya. Ini menjadi penting ini. Jadi begini ya, ini segera bagus. Langsung ya? Iya, boleh, Pak. Jadi langsung begini. Aduh, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi kita di dunia ini ada dua yang kita lakukan. Mencari kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu ya.
Itu yang barangkali diinikan. Nah, kemudian apa yang akan kita bawa kalau kita meninggal? Kemarin kita kemarin ada sebelum Ramadan kan, seandainya itu ini Ramadan terakhir. Berarti kalau berarti kan tidak ada yang dibawa ya. Iya. Yang dibawa itu adalah bagaimana kebaikan, amal segala macam. Ini pertanyaannya. Jadi ketika PA ya, satu, ketika mau melakukan aktivitas apapun dengan sasaran penyuluh, niatkan. Niatnya apa? Kalau orang muslim, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang agama lain silahkan ya. Niat karena memang yang maha kuasa itu. Ketika niatnya sudah lillahi ta'ala dan niatnya baik, kan dicatat satu. Ya. Bagaimana kalau saya niatnya jelek? Yang penting saya melakukan supaya nanti saya dicatat oleh dosen. Itu kalau itu niatnya tidak baik, sebetulnya kalau tidak dilakukan itu nggak dapat nilai. Kalau niatnya tidak baik tidak dapat nilai. Kalau nanti sahdam itu ternyata yang niat baik itu dilakukan, oh saya memberikan materi, materi itu biar bermanfaat, sudah dilakukan, berarti nilainya tambah lagi. 1 berarti nambah nilainya 2 itu. Nilai spiritualnya 2. Tapi yang jelek tadi tidak dilakukan, berarti dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dilakukan, dia dapat dosa. Kan itu ya, dilakukan. Itu. Nah, yang kedua, sampaikan kepada orang yang diberikan materi. Bu, materi ini kalau ibu betul-betul ikhlas menerimanya dan ini akan bermanfaat bagi ibu, maka si ibu sendiri akan secara spiritual akan dapat pahala karena belajar itu kan wajib. Ketika si ibu sasaran penyuluhan belajar kepada sahdam, kemudian diniatkan belajar itu untuk meningkatkan pengetahuannya, sahdamnya dapat pahala, si ibunya juga dapat pahala. Nah, sarankan lagi oleh taruna nih, Bu, kalau ibu itu ternyata materinya itu bermanfaat, bagus, Bu, bisa juga ibu sebarkan kepada yang lain. Maka si ibu itu ketika ilmunya disebarkan kepada yang lain, si ibu akan dapat pahala karena menyebarkan ilmu. Kalau ilmunya terus dipakai, maka pahalanya akan mengalir selama dipakai oleh orang lain. Tumbuh terus. Selama kalau yang pakai ilmu dari si ibu itu masih hidup, maka nah itu motivasi bagaimana taruna memotivasi sasaran penyuluhan agar ilmu yang didapat disebarkan kepada yang lain. Kalau taruna sekarang memberikan ilmu kepada si A itu misalnya membuat olahan nugget ikan. Kemudian si yang diberikan ilmu itu, kemudian dia menjadi usaha nugget ikan selama hidupnya. Maka selama hidupnya ilmu itu akan mengalir pahalanya karena itu digunakan. Si ibunya ngajarkan ke yang lain. Jadi sebetulnya kalau dilihat itu pernah kan dengan MLM. Ya, MLM. Semakin banyak maka akan pahala. Ini yang nggak disadari. Jadi setiap ilmu niatkan bahwa kita itu untuk kebaikan. Tadi itu ya, untuk kebaikan, kebenaran, dan saya bisa dipercaya. Maka ketika itu dilakukan, insya Allah spiritualnya dapat pahala. Jadi ketika taruna sekarang betul melakukan kegiatan, insya Allah tuh dari PA-nya dapat kegiatan yang bisa jadi laporan, dari segi pahalanya dapat. Pahala nggak akan dinilai oleh dosen. Tuh. Urusannya dengan Allah. Dengan Allah. Yang penting saya melakukan, udah saya dengan Allah. Dosen percaya atau tidak, yang penting saya melakukan dengan baik dengan Allah. Setidaknya kalau dosennya percaya dapat 2. Secara ini cepat lulus, tapi selalu dapat. Tapi kalaupun dosennya segala macam, saya udah dapat pahala dalam hal ini. Kalau saya meninggalkan nggak akan ditanya kipanya, ditanya amal kamu. Kipanya apa? Mumpung sekarang ada kesempatan, taruna itu sedang ditugaskan menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau menyebarkan ilmu pengetahuan sebetulnya dengan niat ikhlas, maka sebelah kakinya sudah masuk surga, dijamin tuh. Masya Allah. Ya, sebelah kakinya tuh udah dijamin. Diniatkan untuk dan melakukan dan itu bermanfaat, maka 2 kakinya jaminannya masuk surga. Makanya jangan pelit kalau kita punya ilmu. Sampaikan. Nah, sekarang lagi PA sahdaman, sampaikan. Terima kasih. Yang diindikan nih bagus pertanyaannya. Syahdan. Semoga terjawab ya. Jadi memang tidak hanya urusan duniawi selesai KIPA selesai gitu Pak, tapi juga urusan akhiratnya di mana kita
kalau misalnya menyampaikan ilmu dengan kebenaran, kebaikan dan kepercayaan, itu spiritualnya udah masuk. Spiritualnya masuk di situ. Akhiratnya juga dapat, pahala dapat gitu ya. Lakukanlah PA ini dengan spiritual. Baik. Spiritual. Kemudian tadi itu, ketika si ibu sudah dapat, tanamkan juga spiritual, Bu. Ibu supaya bukan hanya dapat materi keuntungan, pendapatan yang meningkat, ibu cari juga pahalanya, sebarkan kepada yang lain. Kan si ibu juga dapat. Coba kalau motivasi begitu, insya Allah tuh ibu-ibu mau juga tuh menyebarkan ilmunya. Semangat ya Pak ya? Semangat. Kitanya semangat, ibu-ibu semangat. Oh iya betul juga, apalagi bulan Ramadan. Ramadan kan, segala kegiatan aktivitas yang baik itu dikali lipatkan. Berkali lipat. Berkali lipat. Ya, ini manfaatkan nih. Ini waktu yang ada untuk memberikan materi sebanyak-banyaknya. Itu ini kesempatannya sudah bagus. Hari ke-8 ya Pak, ya, hari ke-8. 22 hari lagi, semangat, ayo ya sobat-sobat sirip untuk terus upgrade diri ya Pak, untuk lebih baik lagi. Iya, upgrade di situ, itu untuk ininya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sobat sirip, pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Pertanyaan dari Erpan Najib, Pak. Oh, Erpan. Yang merupakan, dulu anak bimbingan narasumber Bapak, katanya pada KIPA tahun lalu, Masya Allah. Yang dimana narasumber memberikan banyak, banyak apa? Scroll Kak, ke bawah. Memberikan banyak sekali ilmu dan bimbingan sehingga KIPA Erpan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Baik, pertanyaannya apa? Oh, ini sebagai ucapan terima kasih katanya dari Erpan Najib Pak, karena sudah membimbing beliau sehingga KIPA-nya terselesaikan dengan baik gitu Pak. Ya mungkin ini bisa dicontoh lah. Saya karena kebetulan ikut aktif ya, ini bisa dicontoh oleh yang sekarang lagi PA. Oke Pak. Jadi Erpan itu secara walaupun tidak disampaikan, dia memberikan KIPA-nya dengan spiritual, ya, dia dengan spiritual dengan niat bahwa ingin orang lain yang tidak tahu itu jadi tahu, yang tidak mampu jadi mampu, silakan dengan berbagai cara yang diinikan sehingga orang itu sepertinya Erpan mau selesai itu orang pada nangis. Merasa kehilangan karena apa? Selama ini ada tempat nanya anak-anaknya, ternyata Erpan itu ya bisa dicontoh ngajar bapaknya, tapi anaknya diajar ngaji. Oh gitu. Malamnya ayo anak-anaknya ngaji, diajar ngaji, bapaknya diajar perikanan ngaji. Loh, bapaknya pasti senang. Spiritual itu masih bukan bulan puasa. Kalau sekarang bulan puasa, sore-sorenya. Kalau sekarang di lingkungannya anak-anak yang sasaran penyuluhan ajarkan cara tapi jangan perikanan kalau anak-anaknya kan ngaji atau apa nulis segala macam pasti bapaknya seneng kan pasti gampang itu tuh dapat pahala. Jadi di situ sebetulnya penyuluhan itu kan bukan ada istilahnya sasaran utama, sasaran antara. Sasaran utamanya ya bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, sasaran antaranya anak-anaknya itu. Jadi PA itu bisa mendekati orang. Nggak ada yang sulit dalam PA kalau kita mampu secara spiritual diterapkan. Seringkali sekarang secara teknis. Akhirnya apa bentuk secara teknis? Padahal spiritual itu bisa. Pendekatannya spiritual ya. Berbagai agama kan punya spiritual, tergantung di daerahnya. Spiritual yang itu begitu kira-kira. Oke, wah sangat banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan di siang hari ini ya Pak. Nampaknya sudah di penghujung acara ya Pak, karena kita memang sudah dibatasi waktu. Tadi kan 15 menit sesi perbincangan, 15 menit juga sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada dari Bapak pesan atau pesan lah intinya dari Bapak kepada Sobat Sirip yang lagi nonton supaya memantik rasa keinginan untuk meningkatkan spiritualnya sehingga melakukan sisa 22 hari lagi Ramadan itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu Pak ya? Iya. Ramadan itu kan kalau kita bagi kan 30 hari lah ya anggap 30 hari. Bagi 10. Oke. 10. Kalau 10 pertama karena tadi itu teringat bahwa Ramadan itu adalah
mencapai hari kemenangan. Berarti selama Ramadan itu pertandingan. Pertandingan. Nah, kalau misalnya teman-teman semua tuh pertandingan Piala Dunia, bola Piala Dunia, juara satunya hanya satu. Iya. Ya, pertandingan bola juara satu. Tapi Ramadan itu semuanya diberikan hak, diberikan peluang untuk menjadi pemenang. Jadi pemenangnya bisa juara satunya, bisa jutaan, ribuan orang. Seluruh dunia sekarang sedang memperebutkan menjadi juara. Karena boleh, juaranya banyak. Apa yang diinikan? Nah, jagalah selama, biasanya babak-babak penyisihan, 10 hari itu babak penyisihan. Babak penyisihan itu, kalau kita ada keliru, ulangi. Keliru ulangi, karena boleh babak penyisihan itu. Kalau kita keliru dikit, ulangi. Nah, kemudian nanti babak semifinal. Babak semifinal, lawannya sudah agak mulai ketat tuh. Iya. Laparnya. Kalau di 10 hari pertama biasanya sisa-sisa makanan masih ada, energi kuat. 10 hari kedua sudah mulai itu. Jangan sampai kita ini pura-pura melakukan ibadah puasa tapi tidak. Yang ketiga, hanya diisinya dengan menahan haus dan lapar. Jadi janganlah kamu nanti lakukan puasa hanya dapatnya haus dan lapar. Oleh karena isi dengan berbagai kebaikan. Tadi banyak kebaikan itu, baik yang bersifat amaliyah maupun yang non amaliyah. Tadi itu membersihkan sampah di jalan saja supaya orang lain kelihatan indah kan sudah kebaikannya. Itu di babak semifinal tuh banyak yang begitu. Nanti babak final banyak godaannya, ya banyak godaannya. Kalau kita yang sedang merantau, godaannya kan ingin pulang. Iya. Ingin pulang. Kalau ingin pulang, saya nggak usah melakukan puasa karena saya lagi di perjalanan, padahal bisa puasa. Itu kan godaannya banyak. Godaannya sangat besar. Ininya sangat besar. Aduh, puasa itu identik dengan baju baru. Iya. Akhirnya apa? Memaksakan baju lebaran dengan segala macam. Padahal identik lebaran itu dengan apa? Kan Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Jadi kembali kepada kesucian itu ibarat bulan puasa ini kita sedang dicuci. Cuci ya, dicuci. Bersihkan. Yang awal kotor itu bersih. Kalau kertas itu kertas putih. Kertas EPS yang ini kan. Ya. Nah, kita suci di Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita mau tulis apa? Di situ yang paling penting setelah Idul Fitrinya, apakah mau ditulis yang baik-baik? Apakah ditulis yang nggak baik atau dicoret-coret? Nah, sehingga selama kita ini bagusnya lakukanlah agar yang bersih tetap bersih, kemudian kita bisa meraih kemenangan. Sehingga kita menjadi Idul Fitri kembali kepada kesucian. Baik. Itu saya kira ya untuk ininya. Ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Oke, menyusul nih. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, izin memperkenalkan diri, saya Mila Oktaviani asal Sukabumi, Palabuhan Ratu. Orang sudah juga nih Pak. Prodi PP Angkatan 60. Berarti adik remaja yang sedang ada di kampus nih Pak. Enggak. Angkatan 60 mah lagi di kuliah juga tapi sedang di rumah. Pertanyaannya, strategi apa yang dapat dilakukan taruna-taruni, khususnya saya taruni Madya. Udah ada taruni Madya di sini. Angkatan 60 yang sedang melaksanakan magang di sebuah kelompok sedang magang. Budidaya air tawar untuk tetap fokus katanya, sekaligus mengatur waktu secara efektif agar ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, tadarus Al-Quran dengan target one day one juz, one day, jadi satu juz satu hari gitu selama bulan suci Ramadan. Ya bagus. Yang pertama belajar itu kan merupakan kewajiban. Maka ketika magang itu kan belajar. Ikutlah magang dan pelaku utama itu sudah nilai ibadah. Yang penting diniatkan, saya belajar lillahi ta'ala, dapat ya. Yang kedua, bagaimana kan tidak terus-menerus magang gitu ya. Kemudian di sela-sela sekarang istirahat, kalau nggak bawa Al-Quran kan di handphone ada tuh, baca tuh ya, baca segini, kemudian istirahat, ada setelah baca lagi, kemungkinan bisa ini kan. Jadi kegiatan magangnya bisa tercapai, kegiatan keakhiratan one day, one juz juga bisa yang penting diniatkan. Ternyata niat yang kuat itu mendorong kita untuk bisa melakukan dengan baik. Tapi yang kedua, jangan kita one day, one juz ngaji ingin dilihat
orang supaya kayak ini. Jangan. Niatkan bahwa kita untuk ini. Kalau perlu jangan ingin dilihat orang. Jangan dilihat orang ya untuk aspek spiritualnya. Ketika kita sebelum tidur mungkin baca 1 lembar, 2 lembar begitu ya. Dan kalau target boleh. Yang paling penting sebetulnya kan bukan kuantitas ya. Kualitas yang paling penting kan kualitas. Bagusnya ketika kita baca Quran itu baca minimal terjemahnya atau tafsirnya. Itu kualitasnya di situ supaya kita minimal paham di situ. Bagus kalau ternyata one day wajud dengan kita sendiri bisa tahu artinya. Itu lebih bagus. Tapi kan bagus kalau kita tahu artinya, lebih bagus kalau memang target itu tercapai. Kalau sudah diniatkan minimal tadi ya bagus. Siapa nih? Mila, Pak. Mila itu niat saja kan sudah dicatat. Iya. Dilakukan tambah, apalagi bulan puasa. Jadi saya sarankan niat saja yang bagus semua orang. Niatkan yang baik-baik. Soal nanti tidak dilaksanakan tapi kita sudah dapat pahala. Iya. Tapi jangan yang paling penting niat kan sudah dapat pahala. Enggak, niatkan soal tidak bisa dilaksanakan karena uzur. Ya. Tapi jangan cumlah niat kan nggak dilaksanakan kata Pak Anan juga dapat pahala. Iya. Tapi itu tidak bisa karena uzur. Contohnya niat 1 juz. Karena ternyata waktunya tidak memungkinkan, dapatnya setengah juz. Niatnya sudah ada, tapi itu dapat pahala dilaksanakan. Karena kita tidak membohongi itu yang diitukan. Jadi itu bagus tuh. Jadi dua-duanya akan dapat. Magangnya akan selesai, secara spiritualnya dapat. Kalau segala sesuatu kegiatan aktivitas dilandasi spiritual, insya Allah akan ringan dan akan dapat dua. Karena manusia itu kan gini, setiap yang bernyawa itu akan meninggal. Kan yang tidak tahu manusia itu kapan meninggal, di mana meninggal, sebabnya apa? Tidak ada kecuali nggak ada anak-anak, nggak ada remaja, nggak ada orang tua, itu ada yang dirikan. Yang paling penting apa yang perlu kita siapkan kalau kita meninggal begitu. Jadi kita sudah siap. Maka di samping kita belajar secara keilmuan untuk ini, maka iringi dengan ibadah. Makanya sering coba kalau kamu masuk kelas, niatkan dari asrama ke kelas itu, niatkan kamu mau belajar untuk ibadah, untuk belajar, karena belajar itu ibadah. Maka setiap langkahnya akan dicatat. Kalau sudah niatnya belajar, pasti mau belajar. Soal ternyata di dalam itu tidak sengaja ngantuk, tapi sudah dicatat. Tapi jangan niatkan, yang penting saya ke kelas, walaupun di situ tidur. Itu beda kan? Nah sekarang, saya ingin belajar magang, supaya saya dapat ilmu, dan saya bisa mengamalkan. Itu berarti sudah diniatkan. Maka, dari rumahnya ke tempat magang, itu akan dicatat. Sebagai amal. Melakukan magangnya karena niatnya untuk cari ilmu, dapat pahala. Ilmu itu nanti diaplikasikan, dapat pahala. Nah kemudian sampaikan, Pak, ke Induk Semang, ketika Bapak mengajarkan kepada saya bisa mengerti, saya terapkan. Maka selama saya terapkan, maka Bapak insya Allah dapat pahala. Maka akan semangat itu Induk Semang memberikan ini. Ini bagus ini. Kalau saya ajarkan yang baik, udah buka di sini. Insya Allah yang itu kan bisa itu. Iya, begitu. Ya, gitu. Baik Pak, terima kasih. Semoga pertanyaan dari tadi Syahdam, Mila, dan juga ucapan dari Erpan juga terjawab ya segala pertanyaannya. Ya. Nah, berhubung juga waktunya sudah di penghujung acara nih Pak, sudah habis gitu. Terima kasih banyak Pak Hanan atas ilmunya, atas pesan-pesannya. Semoga bisa diterapkan oleh Sobat Sirip yang lagi nonton gitu. Dan juga untuk diri saya pribadi gitu. Terima kasih banyak Pak. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariah untuk Bapak ke depannya. Amin. Bapak dilancarkan puasanya, dilancarkan segala urusannya, dan sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Hanan. Oke Sobat Sirip, demikian di Sirip Santuy episode ketiga. Jadi jangan biarkan puasa ini sebagai beban, tapi juga sebagai ajang untuk kita upgrade diri, sebagai penyuluhan diri sendiri supaya lebih baik lagi ke depannya, kualitas hidupnya lebih baik lagi. Dan saya tadi mendengar
yang perlu digarisbawahi bahwasannya 3 moral ya, ada kebaikan, kebenaran, dan juga kepercayaan. Itu yang prinsip moral yang harus kita tunaikan gitu kan, kita laksanakan. Baik Sobat Sirip, jangan lupa untuk yang Sobat Sirip yang ketinggalan atau maksudnya di tengah-tengah baru bergabung, nah ini recordingnya akan ditayangkan di Instagram maupun di YouTube Media Penyuluhan Perikanan. Jadi stay tune terus, ikuti terus perkembangannya. Insya Allah di episode berikutnya akan lebih menarik lagi. Salah. Jadi tetap semangat puasanya Sobat Sirip. Saya Sinta Dewi pamit undur diri. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.